warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Soibowo. Saya mewakili kelompok 4 akan menjelaskan tentang best practice yang kami lakukan di SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang. Mendukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada setiap jenjang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan 3 best practice yang akan dilakukan oleh PBG Bidang Studi Sosiologi. Lokasi praktik yang akan kami lakukan adalah di SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang. Best practice yang pertama akan dipaparkan oleh Vina Rahmatina, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatina, SPD. Adapun kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait best practice yang telah saya lakukan. Adapun materinya adalah integrasi sosial dengan submateri konsep integrasi sosial. Saya melakukan best practice di kelas 11 IPS. Adapun karakteristik peserta didiknya adalah cenderung ramai, kemudian gaya belajarnya adalah kinestetik dan audiovisual. Sehingga saya melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya adalah discovery learning dengan metode STAD atau Student STEAM Achievement Division. Metode ini saya pilih yang pertama adalah karena untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kecakapan individual. Yang kedua adalah interaksi sosial dapat terbangun dalam sebuah kelompok. Nah, kelebihan yang ketiga adalah siswa diajarkan untuk mengembangkan potensi yang ada di kelompoknya. Yang terakhir adalah siswa diajarkan untuk menghargai orang lain dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembelajaran terbagi dalam 3 bagian, meliputi pertama kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan pengkondisian kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan asesmen dengan baik. Kegiatan ini meliputi penginstruksian kepada peserta didik untuk merapikan kursi dan meja, memastikan bahwa yang ada di meja peserta didik hanya buku yang digunakan dalam pembelajaran pada saat itu. Pada saat proses selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dengan mengucapkan salam pada peserta didik, dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ada yang memimpin dari PW memimpin doa. Kemudian saya melakukan presensi untuk memastikan kehadiran peserta didik. Setelah itu melakukan presensi. Setelah itu persepsi dilakukan untuk membangun motivasi dan mengenalkan sedikit terkait materi sebelum pembelajaran dilakukan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti dibuka dengan menyampaikan imtak. Adapun imtak yang saya sampaikan adalah surat Al-Maidah ayat 153. Imtak ini merupakan penggalan ayat dan artinya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana disampaikan agar peserta didik mengetahui capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam siklus tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Informasi ini disajikan dikemas dalam bentuk video mengenai materi. Video ini disajikan untuk mendukung karakter belajar peserta didik yang cenderung audiovisual. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan pada asistensi yang melihat mayoritas peserta didik di kelas 11 IPS memiliki karakter belajar yang cenderung audiovisual. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Kelompok belajar ini dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini dilakukan agar setiap kelompok memiliki kekuatan yang merata.
Peserta didik yang telah terbentuk dalam kelompok kemudian diberi instruksi untuk melakukan sebuah permainan. Dalam permainan ini, setiap kelompok bebas memilih sebuah kertas yang berisi pertanyaan, dan setiap pertanyaan memiliki bobotnya tersendiri. Pertanyaan yang diberi meliputi pertanyaan yang pada tingkat LOTS dan HOTS. Semakin sulit pertanyaan, poin yang akan didapatkan oleh siswa akan semakin tinggi. Siswa yang pada awalnya wajib mengambil pertanyaan pada setiap kategori, kemudian peserta didik bebas mengambil pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan poin. Hal ini dilakukan agar meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, sebab pembelajaran cenderung bersifat kompetisi. Langkah selanjutnya yaitu saya melakukan bimbingan kepada setiap kelompok dalam bekerja kelompok. Hal yang saya lakukan adalah dengan menghampiri setiap kelompok satu persatu, di mana untuk mengetahui progres pertanyaan yang sedang dikerjakan. Sebagai guru, saya juga mengarahkan kepada peserta didik bagaimana mengerjakan pertanyaan yang bersifat analitis. Peserta didik menarik kesimpulan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh dan hipotesis yang dimiliki. Sebelum mengerjakan pertanyaan, peserta didik memiliki hipotesis sebelum proses pencarian informasi yang didapat dari sumber belajar. Hasil kesimpulan ditulis dalam bentuk notulensi. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta kelompok presentasi hasil kinerja yang telah dilakukan. Peserta didik sebelumnya diberi kebebasan untuk menentukan media presentasi sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Mayoritas peserta didik menggunakan infografis dalam melakukan presentasi. Adapun langkah terakhir dalam kegiatan inti yaitu pemberian penghargaan. Langkah ini berupa pemberian pujian pada kelompok yang memiliki poin tertinggi. Pada kelompok yang memiliki poin terendah, mereka diinstruksikan untuk memberi tahu kendala yang dialaminya. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam tahapan ini, saya melakukan reinforcement pada materi yang telah dipelajari. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengingat lebih dalam terkait materi pembelajaran. Selain itu juga, saya menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Best practice yang kedua akan dipaparkan oleh Siti Muhaya, SPD. Oh, aku takut menatap ayah. Lihat ini. Lihat. Aku langsung keluar mau beli buku. Ya, jadi sama ayah. Halo Sobat PBG, perkenalkan nama saya Siti Muhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan best practice yang saya lakukan di SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang pada kelas 10 dengan materi penelitian sosial dan submateri pengertian, jenis, dan langkah-langkah penelitian sosial. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode pembelajaran tim scheme turnamen yang dipadupadankan dengan metode pembelajaran team assist individualization. PGT merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif dengan menggunakan turnamen akademik, sistem skor, dan kuis untuk menunjang kemampuan individu. Nah, penggunaan PGT ini nantinya masing-masing dari peserta didik akan maju mewakili kelompoknya untuk mengerjakan soal yang sudah disiapkan guru di depan kelas. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan pada peserta didik merupakan individu yang dapat melakukan penelaran berdasarkan pengalamannya. Oleh sebab itu, peserta didik dapat berpikir dengan cara yang abstrak, idealis, dan logis. Nah, PGT atau Tips Game Turnamen memiliki beberapa kelebihan loh. Yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh siswa untuk dapat berpartisipasi, aktif, berinteraksi, dan menggunakan pendapatnya. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat,
meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi tertentu. Yang kelima, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang keenam, menjadikan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena dalam pembelajaran ini guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Dan yang terakhir, menghidupkan interaksi antar siswa maupun interaksi antar guru dan siswa sehingga pembelajaran tidak membosankan. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan pengondisian kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan asesmen dengan baik. Kegiatan ini meliputi penginstruksian kepada peserta didik untuk merapikan kursi dan meja, memastikan bahwa yang ada di meja hanya buku yang digunakan dalam pembelajaran saat itu. Pada proses selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dengan mengucapkan salam pada peserta didik dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian, saya melakukan presensi untuk memastikan kehadiran peserta didik. Setelah melakukan presensi, apersepsi dilakukan untuk membangun motivasi dan mengenalkan sedikit terkait materi sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, pada kegiatan selanjutnya, yakni kegiatan inti dibuka dengan menyampaikan imtak kepada peserta didik. Imtak sendiri merupakan penggalan ayat dan juga artinya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran disampaikan agar peserta didik mengetahui capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam siklus tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Informasi yang disajikan dikemas dalam bentuk gambar mengenai materi gambar disajikan yang mendukung karakter belajar peserta didik yang cenderung audiovisual. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan pada asistensi yang melihat mayoritas peserta didik di kelas 10 IPS memiliki karakter belajar yang cenderung visual. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Kelompok belajar dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini dilakukan agar setiap kelompok memiliki kekuatan yang merata. Terdapat 4 peserta didik yang terpilih menjadi tutor. Tutor bertujuan untuk mengkoordinasi kelompok dalam jalannya permainan dan memastikan bahwa anggota kelompok memahami apa yang telah disampaikan. Peserta didik yang telah terbentuk dalam kelompok kemudian diberi instruksi untuk melakukan sebuah permainan. Dalam permainan ini, ketua kelompok memimpin untuk mengerjakan 9 soal yang telah dibagi dalam suatu kelompok. Ketua kelompok mengkoordinasikan peserta didik yang mana yang tepat untuk mengerjakan setiap jenis soal. Nah, peserta didik dituntut untuk tepat dan cepat dalam mengerjakan soal yang telah disediakan. Kemudian, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Hal yang saya lakukan dengan menghampiri setiap kelompok satu persatu untuk mengetahui progres pertanyaan yang sedang dikerjakan. Sebagai guru, saya juga melakukan pengondisian agar permainan tetap berjalan kondusif. Kelompok diklasifikasikan berdasarkan kecepatan pengerjaan soal. Setelah semua kelompok menyelesaikan lembar kerja yang telah disediakan, saya mengkoreksi apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Evaluasi dilakukan oleh guru sesuai dengan ketepatan dan kecepatan kelompok dalam mengerjakan lembar kerja. Peserta didik menarik kesimpulan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh dan hipotesis yang dimiliki. Sebelum mengerjakan pertanyaan, peserta didik memiliki hipotesis sebelum proses pencarian informasi yang didapat dari sumber belajar. Hasil kesimpulan ditulis dalam bentuk notulensi. Kesimpulan dilakukan oleh kelompok yang menang. Langkah terakhir dalam kegiatan inti yaitu pemberian penghargaan. Langkah ini berupa pemberian pujian pada kelompok yang memiliki poin tertinggi. Pada kelompok yang memiliki poin terendah, mereka diinstruksikan untuk memberitahu kendala yang dialami. Nah, pada kegiatan penutup sendiri, dalam tahap ini saya melakukan reinforcement pada materi yang telah dipelajari. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengingat lebih dalam terkait materi pembelajaran. Selain itu, saya menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Best practice yang ketiga akan dipaparkan oleh Dita Iklima SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Iklima.
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai best practice yang telah saya lakukan pada kelas 11 IPS SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang, tepatnya pada materi integrasi sosial dengan submateri syarat keberhasilan dan tahapan dalam proses integrasi sosial. Saya melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan teori belajar humanistik, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga di sini tentunya saya sebagai pendidik harus melakukan berbagai pendekatan terhadap peserta didik. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning dan dengan metode pembelajaran kontekstual. Nah, dengan metode pembelajaran kontekstual ini, nantinya peserta didik itu diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka, sehingga nantinya mendapatkan pengetahuan yang fleksibel dan dapat mengatasi permasalahan yang satu ke permasalahan yang lain. Terdapat 3 langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan pengondisian kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan asesmen dengan baik. Kegiatan ini meliputi penginstruksian kepada peserta didik supaya merapikan kursi dan meja dan memastikan bahwa yang ada di meja peserta didik hanya buku yang digunakan dalam pembelajaran pada saat itu. Pada proses selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan adalah dengan mengucapkan salam pada peserta didik yang dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian, saya melakukan presensi untuk memastikan kehadiran peserta didik. Setelah melakukan presensi, saya melakukan apersepsi yang dilakukan untuk membangun motivasi dan mengenalkan sedikit terkait materi sebelum pembelajaran dilakukan. Apersepsi ini dilakukan untuk melakukan pengaktifan pengetahuan yang telah ada pada peserta didik, yang mana biasa disebut dengan activating knowledge. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti dibuka dengan menyampaikan imtak yang pada saat itu adalah Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Imtak merupakan penggalan ayat dan artinya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang disampaikan supaya peserta didik mengetahui capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam siklus tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Informasi yang disajikan dikemas dalam bentuk video mengenai materi pembelajaran. Video disajikan untuk mendukung karakter belajar peserta didik yang cenderung audiovisual. Ini berdasarkan hasil pengamatan pada asistensi yang melihat mayoritas peserta didik di kelas 11 IPS memiliki karakter belajar yang cenderung audiovisual. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru pada peserta didik, yang mana pada tahap ini disebut acquiring knowledge. Setelah ditayangkan video mengenai materi, saya sedikit menjelaskan konsep mengenai integrasi sosial dan implementasinya secara konkret. Ini bertujuan agar peserta didik memperkuat pengetahuan yang baru. Tahap ini merupakan understanding knowledge. Kemudian, pada tahap selanjutnya, peserta didik dihimbau untuk menyaksikan video kembali berupa film pendek yang berjudul Ke Jogja. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang mencoba beradaptasi dan menyatu pada masyarakat Jogja. Perempuan tersebut mengalami hambatan karena adanya ketegangan budaya yang dialaminya. Perbedaan budaya yang dimiliki perempuan tersebut dan budaya Jogja membuat perlunya kompromi supaya tercipta integrasi sosial. Kemudian, peserta didik dibentuk kelompok secara random. Peserta didik diminta untuk mengaitkan proses langkah-langkah integrasi yang ada di sumber belajar mereka. Tahap ini biasa disebut dengan applying knowledge. Setelah peserta didik menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan terkait langkah integrasi sosial yang dikaitkan dengan film pendek tersebut, mereka diinstruksikan untuk memaparkan lembar kerja yang telah dikerjakan.
Setelah dilakukan pemaparan pada perwakilan kelompok, seluruh peserta didik diharuskan melakukan refleksi bagaimana materi langkah-langkah integrasi berlaku pada kehidupan secara nyata. Tahap ini disebut sebagai reflecting knowledge. Yang ketiga adalah mengenai kegiatan penutup. Dalam tahapan ini, saya melakukan reinforcement pada materi yang telah dipelajari. Hal ini dilakukan supaya peserta didik dapat mengingat lebih dalam terkait materi pembelajaran. Selain itu, saya menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Teori humanistik adalah teori yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Artinya, perilaku tiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri dengan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Paradigma pendidikan humanistik memandang bahwa manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Hal ini berarti manusia dianggap makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah yang diberikan. Kemudian, ketika best practice ini akan menjelaskan bagaimana sintak atau susunan-susunan langkah-langkah pendidikan yang diajarkan pada peserta didik menggunakan pendekatan atau teori belajar humanistik. Oleh sebab itu, pendidik harus melakukan berbagai pendekatan yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Nah, itulah best practice yang telah kami paparkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, pentingnya pemahaman kerangka teori belajar dalam memahami peserta didik. Yang kedua adalah pentingnya melakukan profiling pada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga adalah best practice yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, walaupun perlu rencana tindak lanjut agar pembelajaran dan asesmen lebih menjadi optimal. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.